Hari ini, saya dapat, eee, beberapa buku yang bagus banget buat development Laravel, yang satu dari developer dalam negeri, yang satu dari developer luar negeri. Jadi, kenapa kita harus paham tentang best practice, karena kalau kita ngoding cuma gitu-gitu aja ya tanpa memperhatikan best practice itu nanti performnya jelek. Dari perform aplikasi, perform gimana kita ngodingnya, juga macam-macam. Jadi kita harus improve, codingan kita. Juga masih tentang ada beberapa perdebatan tentang di grup Laravel yang sering banget, penting nggak sih desain pattern di Laravel kayak service pattern, repository pattern, dan lain-lain. Di sini mari kita explore buku-buku ini dan kita kita cari, kita bandingkan dengan codingan saya sendiri. Nanti kita juga saya lagi merojek pakai Laravel. Sebelumnya saya seringnya pakai CodeIgniter. Nah, sekarang ini mau nyoba pakai Laravel gimana sih? Enak bener nggak apa enggak? Bener nggak sih si Laravel itu framework for artisan gitu kan? Kadang Laravel itu bener boys, tapi kitanya yang nggak tahu cara makainya. Nah, ini sekarang saya sharekan tentang dua buku yang oke banget. Satu dari Om Bayu Hendrawinata, ini judulnya Spasi, 30 tip coding Laravel yang lebih manusiawi dan disukai sama rekan kerjamu. Om Bayu ini juga punya yang ngehandle kayaknya starter code-nya buat Laravel namanya kalau nggak salah. Itu juga bagus, juga ada beberapa best practice di situ. Nanti juga saya mau review itu dan kemudian saya bandingin sama proyekan saya, mana yang bisa dipakai dan mana yang enggak. Jadi kalau hubungannya sama best practice tergantung kita ya. Kita baca, oh, orang bilang oke, tapi kita harus implement ke diri kita sendiri juga. Oh, ini sama project kita sendiri juga. Ini masuk akal nggak sih dipakai di sini? Karena nggak semua best practice bisa dipasang. Oke, ini bagus banget buku ini, dan spesialnya adalah ini pakai bahasa Indonesia gitu kan. Teman-teman kan pasti langsung bisa belajar tanpa harus sulit untuk adaptasi dengan bahasanya. Kemudian dari sini, dari Om Povilas ini, Laravel Daily. Ini juga bagus banget untuk teman-teman yang development Laravel. Ini channel oke banget. Ini suhunya Laravel. Saya suka sekali ngeliatin channel ini. Ini oke banget. Di sini dia nge-share buku buatan orang yang namanya ashalencedesigns.co.uk. Nah, ini membuat buku namanya The Code Clean Coder's Guide to Laravel. Free 70 page PDF. Jadi ini bagus sekali. Ini juga lebih dalam daripada pembahasan yang The Boring Stack, spasi ini. Tapi ini mungkin setelah baca buku yang punyanya Om Bayu, teman-teman bisa baca buku yang ini. Ini tentang lebih dalam, bagaimana cara tulis codingan juga, bagaimana bikin helper, dan macam-macam. Yang paling menarik itu adalah ini, menggunakan strategi pattern. Jadi gimana pakai pattern yang ini untuk membuat codingnya lebih extendable dan readable. Tapi versi dia. Nah, kita bisa nggak implement itu? Tergantung. Jadi nggak harus loh ya. Jadi nggak harus kita implement punyanya ini atau enggak. Yang penting kita tahu dulu eh, best practice-nya apa dari sharingannya orang-orang. Dan yang menariknya di sini, yang asik itu ini. Mana ya? Nih, Laravel Development Form 40 euro per jam. Ini asik sekali nih. Kalau kita bisa kejar ini, bisa lah ya. Ya, kalau kita di Indonesia remote ya, mungkin nggak sampai 40 ya, 30 lah gitu ya per jam. Ini bisa jadi sumber pendapatan yang asik juga. Ternyata di luar negeri rate-nya Laravel yang kalau udah agak okean gini 40 dolar, 40 euro ya. Euro itu di atasnya dolar loh guys ya, jangan lupa. Oke, nah, apa yang kita lakukan nanti di series yang ini, saya mau konsisten untuk ngebahas dua buku ini dan bandingin sama kerjaan saya. Ini kerjaan saya, project kebetulan dapat, dan topiknya juga menggunakan Laravel juga. Topiknya mungkin berbeda dengan projectnya teman-teman, tapi nggak masalah. Yang penting gimana cara pakai Laravelnya yang bisa dibahas. Oke, kita lihat satu-satu bukunya. Ini bukunya ada dua. Ini yang satu, nih punyanya Om Bayu. Ini bagus banget. Ini membahas tentang tips-tips best practice-nya. Gimana caranya pakai view, gimana caranya memecah view, best practice-nya memecah view kayak gimana. Yang benar, yang asik tuh kayak gimana. Juga bikin controller, bikin model. Nah, dan banyak sekali ternyata di topik model situ yang kita nggak pahami gitu ya. Dan ternyata itu ada semua di Laravel. Jadi bener sih tulisannya. Jadi setelah lihat ini, oh iya sih bener sih. Framework itu, Laravel itu framework for artisan, tapi kitanya yang bukan artisan. Jadi codingannya itu jelek.
Jadi jangan pernah lihat codingan Laravel tapi masih rasa kode igniter, jangan. Nah, ini ada di sini kuncinya. Terus di sini juga ada 6 chapter. 6 chapter pertama tentang cleaning up your Laravel controller, speeding up application, create your own helper function, better interface, better PHP codes. Nah, ini juga menarik. Tapi yang paling menarik di sini di bab 5, di mana kita pakai using strategi pattern untuk nge-solve project, nge-solve problem di project kita. Uh, Pattern ini juga jadi masalah sering dibahas. Nah, pakai repository bener nggak? Pakai pakai service bener nggak? Nah, sekarang ada lagi nih pattern baru namanya strategi pattern. Jadi bebas-bebas aja lah. Kita review aja semua. Nanti kita coba. Oh, kalau pakai repository gini, pakai service gini, pakai strategi pattern gini. Kira-kira nanti mau dipakai yang mana di project yang spesifik. Terus ini juga membahas sampai ke testable. Jadi making your Laravel application more testable. Saya juga lagi intens belajar tentang QA, salah satunya automated testing. Nah, mudah-mudahan nanti di sini ada nyambungnya sama automated testing. Tapi saya belum baca sampai chapter 6 sih. Oke, gitu aja. Nanti kita bakal bandingin semua best practice ini dengan project yang saya jalanin. Apa sih yang bisa saya improve dari sini? Bener nggak enaknya? Tapi versi saya ya. Jadi nggak mesti benar-benar akan lebih enak ke kamu juga, guys. Jadi kita coba aja mana yang benar, mana yang asik, mana yang manfaat kita pakai. Oke, thank you. Jangan lupa like and subscribe, di-share ke teman-temannya, siapa tahu manfaat. Semoga semakin hebat, semakin bagus dalam perkodingannya, dan bisa improve kualitas dan kemampuannya sehingga kita bisa ngoding dalam negeri tapi gaji luar negeri. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.